Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas DC-DC converter dengan menggunakan rangkaian bridge. Di sini yang akan kita bahas untuk pengendalian dengan menggunakan PWM unipolar, dan di sini juga kita akan mengatur di time-nya dan pengontrolan untuk PWM unipolar maupun di time-nya. Di sini kita menggunakan Arduino. Selain itu, untuk meningkatkan sinyal-sinyal PWM yang dibangkitkan oleh Arduino, rangkaian kita ini kita lengkapi dengan op-amp. Di gambar ini diperlihatkan MOSFET yang kita gunakan, ada 4 buah MOSFET. Kemudian kita akan melakukan pengaturan PWM-nya dengan menggunakan 2 buah tombol. Satu tombol untuk menaikkan PWM-nya, tombol lainnya untuk menurunkan PWM-nya. Ini merupakan Arduino-nya, dan rangkaian kita di sini juga kita lengkapi dengan display. Nah, bebannya di sini kita menggunakan motor DC. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita di sini, kita diharapkan sudah memahami konsep DC-DC converter, terutama pengendalian dengan PWM unipolar. Kali ini silakan Anda tonton, silakan Anda simak pada video yang sudah kita upload, yaitu mengenai DC-DC converter. Oke, selamat mengikuti. Oke, kita mulai pembahasan kita dengan mereview sedikit mengenai PWM unipolar. Seperti yang sudah pernah kita bahas pada DC-DC converter, DC-DC converter ini bisa kita kontrol dengan menggunakan 2 metode, yaitu PWM bipolar dan PWM unipolar. Tetapi dengan menggunakan PWM unipolar, di sini kualitas tegangannya akan menjadi lebih baik karena faktor riak yang dihasilkan relatif lebih kecil dibandingkan dengan PWM bipolar. Nah, karena faktor riaknya lebih kecil, tentunya jika bebannya di sini merupakan motor DC, maka kinerja motor DC-nya akan menjadi lebih baik. Sebagai contoh, salah satu yang menentukan kinerja motor DC jika dikontrol dengan metode PWM itu adalah getaran yang terjadi pada motornya. Nah, dengan menggunakan PWM unipolar, getaran yang terjadi pada motor itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan PWM bipolar. Nah, rangkaian bridge-nya sendiri itu diperlihatkan pada gambar di bagian kanan. Di sana ada 4 komponen semikonduktor, S1, S2, S3, dan S4. Sesuai yang sudah kita singgung di awal tadi, komponen semikonduktor yang akan kita gunakan di sini adalah jenis MOSFET. Kemudian bebannya di sini kita akan menggunakan motor DC yang dihubungkan antara titik A dan titik B. Nah, sedangkan untuk sumber rangkaian dayanya, dalam hal ini rangkaian MOSFET dan beban motor DC-nya bisa kita hubungkan pada bagian atas dan bagian bawah dari rangkaian bridge kita. Nah, untuk menghasilkan pulsa PWM unipolar itu bisa dilakukan dengan membandingkan sinyal-sinyal segitiga dengan 2 buah tegangan kontrol. Hal ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan mengenai DC-DC converter, dan pulsa PWM-nya itu dipengaruhi oleh bentuk pulsa PWM1 dan pulsa PWM2. Sedangkan pulsa PWM3 bentuknya dipengaruhi oleh pulsa PWM1. Nah, pulsa PWM1 dan pulsa PWM3 ini diberikan atau diinputkan pada komponen S1 dan S3. Kemudian pulsa PWM2 dan pulsa PWM4 diinputkan pada komponen S2 dan S4. Nah, pada rangkaian bridge ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai komponen S1 dan S2 di sini on secara bersamaan. Demikian juga komponen S2 dan S4 itu harus kita hindari terjadinya kondisi on secara bersamaan. Kalau kita perhatikan, bentuk pulsa PWM1 dan pulsa PWM3 di sini berkebalikan.
Artinya jika S1 dalam kondisi on, maka S3 harus dalam kondisi off. Demikian juga sebaliknya, jika S1 dalam kondisi on, maka demikian juga sebaliknya jika S3 berada dalam kondisi on, maka S1 harus berada dalam kondisi off. Hal ini juga berlaku untuk komponen S2 dan S4. Nah, bentuk tegangan pada beban dalam hal ini pada motor DC atau tegangan PAB ini dipengaruhi oleh faktor kerja PWM1 dan faktor kerja PWM2. Jadi tegangan PAN itu dipengaruhi oleh faktor kerja PWM1 dan tegangan PBN dipengaruhi oleh faktor kerja PWM2. Ingat, faktor kerja di sini berkaitan dengan lebar pulsa PWM-nya. Nah, jika kita gambarkan bentuk tegangan pada bebannya, itu diperlihatkan pada gambar bagian bawah. Jadi PAB itu adalah PAN dikurangi dengan PBN. Kemudian jika kita perhatikan frekuensi tegangan bebannya atau PAB-nya, di sini terlihat bahwa frekuensinya adalah 2 kali dari frekuensi pulsa PWM-nya. Nah, dengan menggunakan rangkaian ini, tentunya jika bebannya merupakan motor DC, maka arah putaran motor DC-nya bisa kita ubah. Demikian juga dengan kecepatan putaran motor DC-nya bisa kita atur. Jadi dengan mengubah duty cycle atau faktor kerja pulsa PWM-nya, kita bisa melakukan pengaturan kecepatan dan perubahan arah kecepatan putaran motor. Nah, pembahasan lengkap mengenai parameter kinerja dari DC-DC converter ini, misalnya nilai tegangan DC, nilai tegangan RMS, maupun faktor riaknya, ini silahkan Anda telah kembali pada materi kita mengenai DC-DC converter. Ya, di sini terlihat bentuknya sama. Jadi jika MOSFET 1 berada dalam kondisi on, maka MOSFET 2 akan berada dalam kondisi off. Demikian juga sebaliknya. Tentunya hal ini karena tadi MOSFET-nya kita gunakan dengan tipe yang berbeda. Nah, kekurangan dari metode ini adalah ada kemungkinan MOSFET yang ada di bagian atas, kondisi off-nya belum sempurna, dan MOSFET yang ada di bagian bawah itu sudah mulai beralih ke kondisi on. Artinya ada kemungkinan terjadi hubung singkat antara kutub-kutub positif dan kutub-kutub negatif dari sumber. Nah, tentunya kondisi hubung singkat yang terjadi itu waktunya relatif sangat singkat. Tetapi walaupun sangat singkat, tentunya hal ini tidak dikehendaki karena bisa meningkatkan rugi daya pada rangkaian bridge-nya. Nah, dead time sendiri ini maksudnya adalah waktu jeda antara MOSFET yang ada di bagian atas dengan MOSFET yang ada di bagian bawah. Jadi sebelum MOSFET yang ada di bagian bawah beralih ke kondisi on, maka MOSFET yang ada di bagian atas itu harus dipastikan sudah berada dalam kondisi off. Demikian juga sebaliknya. Oke, jadi kalau kita ulangi, komponen yang ada di bagian atas dengan komponen yang ada di bagian bawah itu tidak boleh on secara bersamaan. Nah, karena di sini kita menggunakan jenis MOSFET dengan tipe yang berbeda, bisa saja sebenarnya MOSFET yang ada di bagian kiri maupun MOSFET yang ada di bagian kanan kita berikan dengan bentuk pulsa yang sama. Tetapi hal ini ada kekurangannya karena ketika MOSFET yang ada di bagian atas misalnya belum sempurna dalam berada kondisi off, ternyata MOSFET yang ada di bagian bawah sudah beralih ke kondisi on, maka akan timbul arus yang mengalir secara langsung dari MOSFET bagian atas ke MOSFET bagian bawah.
artinya arusnya tidak mengalir melalui beban. Dan untuk menanggulangi hal tadi, perlu ditambahkan waktu jeda atau peak time antara MOSFET yang ada di bagian atas dengan MOSFET yang ada di bagian bawah. Dengan demikian, bentuk pulsa untuk MOSFET bagian atas dan bagian bawah di sini sudah berbeda. Dengan demikian, kita membutuhkan 4 buah sumber pulsa PWM. Kemudian ingat tadi yang menentukan metode pengendalian unipolarnya ini dipengaruhi oleh pulsa PWM yang diberikan pada MOSFET 1 dan pulsa PWM yang diberikan pada MOSFET 2. Sedangkan MOSFET 3 kerjanya berkebalikan dengan MOSFET 1, demikian juga MOSFET 4 kerjanya berkebalikan dengan MOSFET 2. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, bahwa pengendalian pulsa PWM-nya kita akan menggunakan Arduino. Nah, output Arduino sendiri itu adalah 5 volt, sedangkan MOSFET yang kita gunakan itu dari jenis IRF540 dan 9540. Jika gate-nya diberikan sinyal dengan tegangan sebesar 5 volt, itu kondisi on atau off-nya ini tidak akan berlangsung secara sempurna. Jadi untuk MOSFET IRF540 maupun 9540, sebaiknya pulsa PWM-nya itu tegangannya relatif tinggi. Nah, di sini kita akan menggunakan tegangan pulsa PWM kurang lebih sebesar 12 volt. Nah, untuk memperoleh tegangan pulsa PWM sebesar 12 volt, kita bisa menggunakan op-amp, dan op-amp-nya di sini kita fungsikan sebagai pembanding. Nah, tentunya konsep mengenai op-amp ini sudah pernah Anda peroleh di mata kuliah dasar. Jadi anggaplah pulsa yang berwarna kuning ini adalah output dari Arduino. Ini kita inputkan ke bagian positif dari op-amp-nya, input positif dari op-amp-nya. Kemudian untuk pembandingnya kita bisa menggunakan tegangan 3,3 volt yang disediakan oleh Arduino-nya, dan kita masukkan ke input negatifnya. Oke, kalau kita perhatikan prinsip kerja op-amp ini, jika kita fungsikan sebagai pembanding, ketika input bagian positifnya, dalam hal ini output yang berasal dari Arduino, berada dalam logika low, kemudian dibandingkan dengan tegangan 3,3 volt, maka output dari op-amp-nya juga berada dalam kondisi low. Kemudian ketika pulsa dari Arduino-nya berada dalam kondisi high, dalam hal ini tegangannya 5 volt, kemudian jika dibandingkan dengan tegangan 3,3 volt, maka output dari op-amp-nya ini akan berada dalam logika high, dan kita akan memperoleh tegangan sama seperti tegangan sumber yang kita gunakan untuk rangkaian op-amp-nya. Nah, untuk rangkaian op-amp-nya, di sini kita akan menggunakan tegangan sebesar kurang lebih 12 volt. Oke, jadi tujuan penggunaan op-amp di sini agar pulsa-pulsa yang dihasilkan oleh Arduino bisa kita tingkatkan tegangannya dari 5 volt menjadi sekitar 12 volt. Nah, dengan tegangan 12 volt ini sudah cukup agar MOSFET yang kita gunakan bisa bekerja secara on-off dengan sempurna. Kemudian seperti yang sudah kita singgung di slide sebelumnya tadi, di sini kita membutuhkan 4 buah pulsa PWM. Nah, pulsa PWM tadi itu bisa kita hasilkan dari pin 3, pin 9, pin 11, dan pin 10 dari Arduino-nya. Ini nanti akan kita bahas pada bagian pemrogramannya.
Nah, op-amp yang akan kita gunakan di sini adalah op-amp LM324. Pada op-amp LM324 ini terdapat 4 buah rangkaian pembanding. Kemudian untuk tegangan suplainya untuk LM324 ini bisa kita berikan maksimum sampai dengan 30 volt. Oke, jadi pulsa-pulsa PWM yang dihasilkan oleh Arduino kita inputkan pada LM324 untuk dibandingkan dengan tegangan sebesar 3,3 volt yang juga kita peroleh dari Arduino-nya. Kemudian output LM324 ini kita gunakan sebagai pulsa PWM untuk mengendalikan kondisi on-off dari MOSFET yang kita gunakan. Oke, sebelum kita membahas bagaimana pemrograman dan pengetesan rangkaian kita, di sini kita lihat dulu peralatan apa saja yang akan kita gunakan. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, tentunya kita membutuhkan rangkaian konverter. Sini kita menggunakan rangkaian full bridge. Kemudian MOSFET yang kita gunakan yaitu IRF9540. Sedangkan untuk N MOSFET-nya IRF540. Ini silakan Anda lihat datasheet MOSFET ini, bagaimana kemampuan arusnya, kemudian tegangan maksimum, demikian juga tegangan pulsa yang bisa diberikan pada gate-nya. Kemudian kita juga menggunakan op-amp yaitu LM324. Kemudian ini untuk displaynya, koneksi displaynya bisa dilihat pada gambar ini. Kemudian kita menggunakan 2 buah tombol. Tombol yang pertama ini berguna untuk menaikkan faktor kerja atau duty cycle dari PWM-nya. Kemudian tombol yang kedua ini berfungsi untuk menurunkan duty cycle dari PWM-nya. Nah, pada rangkaian kita ini untuk tombolnya kita menggunakan pin nomor 6 dari Arduino. Sedangkan untuk penurunan nilai PWM-nya kita menggunakan pin nomor 7. Kemudian untuk sumber dari rangkaian bridge-nya atau sumber untuk rangkaian dayanya, ini tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan MOSFET dan beban yang kita gunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan beban berupa motor DC. Nah, sumber untuk LM324-nya itu maksimum bisa sampai 30 volt. Tentunya sumber untuk rangkaian daya bisa saja berbeda dengan sumber untuk rangkaian kendalinya. Yang harus diingat di sini, semua ground dari sumbernya harus kita hubungkan. Jadi ground untuk rangkaian daya, kemudian ground untuk sumber dari LM324-nya, demikian juga ground dari sumber untuk Arduino-nya, ini harus kita gabungkan. Nah, untuk kasus kita ini, sumber untuk LM24-nya, ini kita samakan dengan sumber untuk rangkaian dayanya. Oke, sekarang kita akan membahas program untuk Arduino-nya. Yang pertama di sini mengenai frekuensi yang akan kita gunakan. Jadi untuk pin-pin Arduino yang bisa membangkitkan PWM, di sini bisa kita atur frekuensinya. Nah, untuk frekuensi defaultnya itu diberikan pada bagian ini. Kemudian jika kita akan ubah frekuensinya, bisa kita lakukan dengan cara mengatur bit logic dari pin-pin yang berhubungan dengan output PWM. Nah, frekuensi mana yang akan kita gunakan ini sebetulnya harus kita uji sesuai dengan motor DC yang kita gunakan.
Tapi untuk kasus kita ini, kita akan menggunakan frekuensi defaultnya. Oke, jadi pin yang akan kita gunakan di sini yaitu pin 3, pin 11, pin 9, dan pin 10, yaitu dengan frekuensi sebesar 490 Hz. Nah, hal penting yang harus kita perhatikan agar pulsa-pulsa yang kita hasilkan itu merupakan PWM unipolar adalah pasangan-pasangan kaki yang harus kita gunakan. Jadi untuk PWM unipolar itu dibentuk oleh pulsa-pulsa yang dihasilkan oleh pin 3 dan pin 11. Jadi pulsa-pulsa yang berasal dari pin 3 dan 11 ini kita hubungkan dengan MOSFET nomor 1 dan nomor 2, dalam hal ini MOSFET tipe P yang berada di bagian atas. Sedangkan pin 9 dan 10 ini kita hubungkan dengan MOSFET yang ada pada bagian bawah, yaitu N-MOSFET, MOSFET 3, dan MOSFET 4. Jadi pin 3 dan pin 9 ini bentuk pulsanya relatif sama, demikian juga pin 11 dan pin 10 ini bentuk pulsanya sama, tetapi karena pada rangkaian kita ini akan kita lengkapi dengan dead time, maka antara pin-pin tersebut itu ada perbedaan lebar pulsa yang nilainya relatif kecil. Hal ini sesuai dengan pembahasan kita pada slide sebelumnya, yaitu untuk memastikan agar tidak ada arus yang lewat melalui MOSFET 1 kemudian menuju ke MOSFET 3, artinya tidak mengalir melalui ban. Demikian juga tidak ada arus yang mengalir melalui MOSFET 2 kemudian mengalir langsung menuju MOSFET 4. Ini merupakan variabel-variabel yang kita gunakan, PWM MOSFET 1 dari pin 3, PWM MOSFET 3 dari pin 9, demikian juga PWM MOSFET 2 dan PWM MOSFET 4. Nah, untuk nilai PWM-nya di sini kita definisikan dengan integer. Nah, untuk nilai PWM pada Arduino itu berkisar antara 0 sampai dengan 255. Jadi di sini untuk nilai PWM-nya kita definisikan dengan integer. Jadi jika nilainya sama dengan 0 berarti duty cycle-nya adalah 0, demikian juga sebaliknya. Jika nilainya 255 berarti duty cycle-nya adalah 100%. Kemudian untuk bit time-nya di sini juga kita definisikan dengan integer. Artinya ini berkaitan dengan nilai 0 sampai dengan 255. Dan tentunya ini bisa kita kaitkan dengan besaran waktu. Sebagai contoh misalnya jika bit time-nya sebesar 3, maka selisih waktu antara PWM yang atas dengan PWM yang bawah itu adalah 3/255 dikali dengan periode dari pulsa PWM kita. Nah, periode pulsanya sendiri ini adalah 1 dibagi dengan frekuensi pulsanya. Untuk kasus kita ini frekuensi pulsa PWM-nya kita tetapkan tadi berdasarkan nilai default-nya yaitu 490 Hz. Nah, tentunya nilai dead time yang kita berikan di sini sebaiknya jangan terlalu lebar atau jangan terlalu besar, karena ini juga akan bisa memperburuk kinerja dari rangkaian konverter kita.
Oke, nanti kita akan coba melihat bagaimana kinerja rangkaian kita dengan memberikan nilai di time tertentu. Kemudian bagian ini berkaitan dengan tombol untuk merubah faktor kerja pulsa PWM. Jadi pin 6 berhubungan dengan penambahan faktor kerja pulsa, sedangkan pin 7 berhubungan dengan penurunan faktor kerja pulsa PWM. Bagian ini adalah batas maksimum faktor kerja pulsa. Tentunya kondisi ideal, nilai minimumnya adalah 0, sedangkan nilai maksimumnya adalah 1. Ini nanti akan coba kita lihat bagaimana pengaruh bit time terhadap batas maksimum dan batas minimum dari faktor kerja PWM-nya. Oke, yang pertama kita akan cari untuk bit time sama dengan 0, artinya tidak ada bit time. Kemudian untuk faktor kerja, batas faktor kerja pulsanya di sini kita ambil nilai idealnya, yaitu 0 sampai dengan 100%. Kemudian ini adalah nilai awal ketika pertama kali rangkaiannya kita jalankan. Jadi faktor kerja ketika rangkaiannya kita jalankan adalah 0,5. Nah, pada faktor kerja 0,5 ini tidak ada tegangan yang diteruskan ke beban. Artinya posisi motor DC-nya di sini berhenti. Kemudian untuk perubahan faktor kerja pulsa ketika tombolnya kita tekan, di sini kita tetapkan sebesar 0,1. Bagian ini merupakan definisi awal untuk tombol yang kita gunakan. Di sini kita definisikan sebagai high. Kemudian ketika ditekan, tentu kondisinya berubah menjadi low. Nah, bagian ini sama seperti pembahasan kita mengenai zero crossing detector. Ya, silakan Anda lihat kembali videonya. Jadi bagian ini merupakan pengaturan untuk faktor kerja pulsanya. Kemudian jika faktor kerja pulsanya sudah mencapai nilai maksimum maupun minimum, maka faktor kerja pulsa tadi akan dibatasi sesuai dengan nilai yang kita berikan. Untuk kasus pertama ini kita berikan batas minimumnya 0 dan batas maksimumnya adalah 100%. Kemudian untuk delay-nya di sini kita tambahkan delay agar ketika kita menekan tombol itu perubahan faktor kerjanya tidak terlalu cepat. Nah, bagian ini merupakan bagian untuk mengubah faktor kerja pulsa atau faktor kerja PWM yang kita berikan. Di sini dirubah nilainya menjadi nilai di antara 0 sampai dengan 255. Nah, bagian ini berfungsi untuk menghasilkan pulsa PWM pada pin-pin yang kita gunakan sesuai dengan nilai PWM dari hasil perhitungan pada baris sebelumnya. Jadi berdasarkan faktor kerja atau duty cycle pulsa dari hasil pengaturan kita, maka faktor kerja atau duty cycle tadi itu akan dihitung untuk memperoleh nilai PWM-nya yang berkisar antara 0 sampai dengan 255. Nah, kemudian agar dihasilkan pulsa PWM yang dilengkapi dengan bit time, untuk pulsa PWM 3 dan pulsa PWM 4, kalau kita perhatikan di sini, ini nilainya dikurangi dengan nilai bit time yang kita tetapkan. Kemudian program ini juga kita sudah tuliskan bagian untuk menampilkan faktor kerja pulsa dan nilai PWM-nya dengan menggunakan serial monitor. Oke, jadi untuk kasus pertama ini, bit time-nya kita tetapkan sebesar 0, kemudian batas maksimum dan minimumnya adalah 100% dan 0, kemudian perubahan faktor kerja pulsanya ketika kita menekan tombol itu sebesar 0,1.
Oke, kita upload programnya. Di sini terlihat arus yang menuju beban itu 0,03 ampere, dan ini pada faktor kerja sebesar 50%. Motor DC-nya tidak berputar. Artinya ketika motor DC-nya tidak berputar, ternyata ada arus sebesar 0,03 ampere. Ini merupakan tampilan PWM1 dan PWM2 dengan duty cycle atau faktor kerja sebesar 50%. Sedangkan yang berwarna merah ini berkaitan dengan tegangan beban. Jadi untuk kondisi ini, motor DC-nya tidak berputar dan arus yang mengalir ke rangkaian kita itu sebesar 0,03 ampere. Kita bandingkan nanti ketika kita menambah di time-nya. Kemudian faktor kerja pulsanya ini kita ubah. Ini motor DC-nya sudah mulai berputar. PWM1 dan PWM2 lebarnya di sini atau data cycle-nya juga sudah mengalami perubahan. Dan untuk gelombang tegangan pada bebannya ini berkaitan dengan hasil pengukuran gelombang yang berwarna merah. Dari gelombang tersebut terlihat bahwa semua daerahnya berada di atas sumbu nol. Artinya ini bisa kita anggap tegangan pada motor DC-nya bernilai positif. Tentunya karena untuk kondisi ini faktor kerjanya lebih besar dari 0,5. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan bagaimana pulsa PWM untuk MOSFET yang ada di bagian atas dengan pulsa PWM untuk MOSFET yang ada di bagian bawah. Jadi di sini kita akan melihat kondisi dead time antara pulsa PWM untuk MOSFET bagian atas dan bagian bawah. Nah, hasil pengukuran yang akan kita tampilkan itu berkaitan dengan pulsa PWM1 dan pulsa PWM3. Oke, yang pertama di sini kita tampilkan hasil pengukuran pulsa PWM untuk nilai dead time sama dengan 0 dan faktor kerja pulsa sebesar 0,5. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa lebar pulsa 1 ini sama dengan lebar pulsa PWM3. Tentunya hal ini disebabkan karena nilai dead time-nya sama dengan 0. Kemudian dari hasil pengukuran kita tadi untuk faktor kerja sebesar 0,5 ini ternyata ada arus yang berasal dari sumber, ada arus yang ditarik dari sumber itu sebesar 0,03 ampere. Seharusnya pada faktor kerja pulsa sebesar 0,5 ini, arus yang ditarik dari sumber itu nilainya relatif sangat kecil karena hanya digunakan untuk suplai dari op-amp-nya. Tetapi ternyata di sini arus yang ditarik dari power supply di sini nilainya relatif cukup besar, yaitu sebesar 0,03 ampere. Oke, hal ini nanti akan kita bandingkan ketika nilai dead time-nya kita ubah. Oke, berikutnya untuk dead time sebesar 10 ini berarti kalau kita hitung selisih lebarnya itu sebesar 10 dibagi dengan 255 dikali dengan periode pulsanya. Nah, periode pulsanya sendiri adalah 1/490 Hz. Nah, di sini terlihat untuk dead time sebesar 10, lebar pulsa PWM1 dan lebar pulsa PWM2 di sini sudah ada perbedaan. Kemudian untuk hasil ini yaitu untuk faktor kerja sebesar 0,5, di sini terlihat arus yang mengalir dari power supply itu sebesar 0 dan ini sesuai dengan harapan kita. Oke, berikutnya kita coba jika
Di time-nya kita berikan sebesar 3. Kalau kita hitung waktunya berarti 3 dibagi dengan 255 dikali dengan 1/490 itu kurang lebih 24 mikrosecond. Oke, jadi selisih lebar antara pulsa PWM1 dan pulsa PWM3 ini kurang lebih 24 mikrosecond. Dan dari hasil ini terlihat bahwa arus yang mengalir dari power supply-nya di sini juga sama dengan 0 dan tentunya ini sesuai dengan harapan kita. Oke, jadi kalau kita simpulkan untuk kasus ini kita bisa menggunakan lead time sebesar 3, yaitu sekitar 24 mikrosecond. Nah, semakin kecil nilai lead time yang kita gunakan, tentunya kinerja rangkaiannya akan semakin baik. Sebaliknya, semakin besar nilai lead time-nya, kinerja rangkaiannya juga akan semakin buruk karena semakin banyak juga kondisi di mana tegangannya tidak diteruskan ke beban. Oke, hasil ini silakan Anda bandingkan jika memberikan nilai lead time sebesar 1 atau 8 mikrosecond. Demikian juga dengan nilai lead time 2, yaitu sekitar 16 mikrosecond. Tapi di sini kita menetapkan nilai lead time yang kita gunakan sebesar 3 atau setara dengan 24 mikrosecond. Nah, nilai lead time sendiri ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh MOSFET yang kita gunakan. Jadi semakin baik karakteristik MOSFET yang kita gunakan, tentunya nilai lead time yang kita berikan juga bisa semakin kecil sehingga kinerja rangkaiannya juga semakin baik. Ingat tadi, semakin besar nilai lead time yang kita berikan, kinerja rangkaiannya juga akan semakin kurang baik karena ada kondisi di mana sebenarnya tegangannya itu bisa kita teruskan ke beban. Tapi karena nilai lead time yang kita berikan terlalu besar, maka tegangan yang sampai ke beban juga tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, kemudian jika kita ubah duty cycle atau faktor kerja pulsa PWM-nya menjadi lebih besar dan lebih kecil dari 0,5, tentunya motor DC-nya ini putarannya akan berubah. Demikian juga kecepatan putarannya di sini ini bisa kita atur. Jadi sesuai dengan pembahasan kita pada DC-DC converter atau yang sudah kita singgung pada slide sebelumnya tadi, rangkaian bridge ini bisa kita gunakan untuk mengatur kecepatan motor DC. Demikian juga kita bisa mengatur arah putarannya. Dan pada posisi duty cycle sebesar 50% atau 0,5, motor DC-nya berhenti berputar, atau dengan kata lain, tegangan rata-rata pada motor DC-nya ini adalah 0 untuk faktor kerja sebesar 0,5. Nah, dengan penambahan lead time ini, arus yang ditarik dari sumber ini tentunya lebih kecil dibandingkan tanpa lead time. Kemudian bagaimana jika faktor kerja pulsanya ini kita buat menjadi nilai minimum dan nilai maksimumnya. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa jika faktor kerja pulsanya kita buat menjadi nilai minimumnya yaitu 0 atau nilai maksimumnya itu sebesar 100%, terlihat bahwa tegangan power supply kita menjadi drop. Dan jika seandainya power supply kita di sini arusnya tidak kita batasi, maka arus yang mengalir bisa menjadi sangat besar. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa pada faktor kerja pulsa dengan nilai minimum dan maksimumnya ini terjadi hubung singkat secara langsung antara terminal-terminal sumbernya. Oke, jadi untuk program ini kelihatannya kita tidak bisa mengatur motor DC-nya ini dengan faktor kerja dari 0 sampai dengan 1. Kemudian jika kita perhatikan bentuk pulsa PWM untuk faktor kerja maksimum dan minimumnya itu diperlihatkan pada hasil pengukuran ini. Nah, di sini
sumber untuk rangkaian bridge-nya kita hilangkan terlebih dahulu. Kemudian pulsa yang berwarna kuning, ini adalah pulsa untuk MOSFET yang ada di bagian bawah. Sedangkan yang berwarna biru ini untuk MOSFET yang ada di bagian atas. Ketika MOSFET yang ada di bagian atas on secara sempurna, di sini maksudnya ketika faktor kerjanya sama dengan 100%, ternyata pulsa PWM untuk MOSFET yang bagian bawah di sini masih bisa menyebabkan MOSFET bagian bawah tersebut berada dalam kondisi on. Nah, kondisi on MOSFET yang ada di bagian bawah ini akibat adanya bit time yang kita berikan. Jadi kalau kita perhatikan pada hasil pengukuran ini, untuk pulsa yang berwarna kuning atau untuk pulsa PWM yang ada di bagian bawah, di sana terdapat bagian yang bisa menyebabkan MOSFET di bagian bawah tersebut ini berada dalam kondisi on, ketika MOSFET yang ada di bagian atas juga berada dalam kondisi on. Nah, bagian tersebut itu lebarnya sama dengan nilai bit time yang kita berikan. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, programnya harus kita ubah, yaitu dengan cara memindahkan bagian baris atau perintah untuk nilai bit time-nya ke dalam void loop. Kemudian programnya kita lengkapi dengan bagian ini. Nah, kalau kita perhatikan perintah pada baris ini maksudnya adalah ketika faktor kerja pulsa PWM-nya sama dengan maksimum atau minimum, maka nilai bit time-nya kita buat sama dengan 0. Sehingga MOSFET yang ada di bagian bawah itu juga bisa off secara sempurna. Nah, dengan melakukan perubahan ini, rangkaian kita itu bisa kita atur dari faktor kerja 0 sampai dengan faktor kerja 100%. Oke, kita upload kembali hasil perubahan program kita. Dan tentunya di time hasil program kita ini hanya berfungsi ketika lebar pulsa PWM-nya berada di antara 3 sampai dengan 252. Ketika PWM-nya berada pada nilai minimum dan maksimumnya, di time-nya di sini kita tidak fungsikan atau kita buat nilainya sama dengan 0 untuk menghindari hubung singkat pada terminal-terminal sumbernya. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat kinerja rangkaiannya secara keseluruhan dan tegangan pada bebannya juga di sini kita akan ukur menggunakan multimeter, kemudian kita bandingkan dengan tampilan pada osiloskop.
Oke, demikian tadi pembahasan kita mengenai DC-DC converter yang dikontrol dengan teknik PWM unipolar. Kemudian kita lengkapi dengan peak time. Jika kita review sedikit pembahasan kita tadi, MOSFET yang kita gunakan itu MOSFET tipe P dan tipe N. Kemudian karena output PWM dari Arduino ini tegangannya hanya 5 volt, sementara MOSFET yang kita gunakan di sini membutuhkan tegangan kurang lebih 12 volt agar bisa on off secara sempurna, maka kita harus menaikkan tegangan output dari Arduino ini menjadi sekitar 12 volt. Hal ini bisa kita lakukan dengan menggunakan op-amp. Nah, di sini kita menggunakan op-amp LM324 dan op-ampnya di sini kita fungsikan sebagai pembanding. Kemudian agar kita memperoleh teknik pengendalian dengan PWM unipolar, kita harus memperhatikan pin-pin yang harus kita gunakan dari Arduino-nya. Jadi agar dihasilkan pengendalian dengan teknik PWM unipolar, maka PWM 1 dan PWM 2 bentuknya itu diperlihatkan pada gambar ini. Dan PWM 1 ini akan mempengaruhi tegangan PAN, sedangkan PM2 akan mempengaruhi tegangan PBN. Nah, tegangan pada bebannya sendiri itu adalah hasil dari PAN dikurangi dengan PBN. Nah, dengan melakukan pengaturan faktor kerja atau duty cycle dari pulsanya, kita bisa mendapatkan tegangan rata-rata yang bisa kita atur. Nilai rata-ratanya juga bisa kita atur polaritasnya. Nah, pada gambar ini duty cycle dari PWM-nya ini lebih dari 50%, sehingga tegangan PAB-nya di sini bernilai positif. Tetapi ketika lebar pulsa PWM-nya di sini kurang dari 50%, maka tegangan PAB-nya di sini bernilai negatif, artinya tegangannya ini akan berada di bawah sumbu nol atau berada di posisi ini. Kemudian mengenai dead time ini fungsinya untuk menghindari kondisi on secara bersamaan antara MOSFET yang ada di bagian atas dengan MOSFET yang ada di bagian bawah. Jadi pulsa-pulsa yang kita berikan pada MOSFET bagian atas dengan MOSFET bagian bawah ini harus memiliki selisih. Nah, untuk kasus kita tadi, nilai selisihnya di sini kita tetapkan sebesar 3 dan ini setara dengan 24 mikrosecond. Nah, sebenarnya untuk menentukan nilai dead time-nya kita harus mengetahui bagaimana karakteristik MOSFET yang kita gunakan. Semakin baik karakteristik MOSFET yang kita gunakan, tentunya nilai dead time-nya juga bisa kita buat menjadi lebih kecil. Kemudian untuk kasus kita ini pengaturan PWM-nya kita menggunakan 2 buah tombol. Tentunya pengaturan PWM-nya bisa saja kita menggunakan metode lain, misalnya menggunakan potensio atau bisa juga menggunakan sensor. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat.